warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nagan Raya. Saya Darmawan, SPD, Unit Kerja SD Negeri Suapuntung. Saya Mira Alfiani dari Unit Kerja SD Negeri 1 Laut Tadu. Saya Rosyati, SPD dari SMPN 5 Kuala. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Ibu. Saya dengar hari ini Pak Teguh mau melakukan proses coaching bersama Bu Mira. Apa benar Pak Betul Teguh? sekali Ibu. Baik Pak Teguh, sebelum proses coaching ini dimulai, saya di sini bertindak sebagai observer yang nantinya saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bapak akan lakukan. Baik Bapak, sebelumnya saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya menjadikan acuan penilaian. Yang pertama, saya harap nantinya Bapak menerapkan prinsip coach kepada coaching, yaitu kemitraan, menggali potensi, kemudian kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak juga perlu mendengarkan coachee secara penuh, menerima pernyataan-pernyataan beliau, kemudian memberikan apresiasi. Begitu ya Bapak? Iya. Kemudian satu hal lagi Bapak, dalam proses coaching nanti, saya berharap Bapak bisa menerapkan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Seperti yang kita ketahui, alur tirta itu ada tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya Tanggung jawab. Rencana aksi. Rencana aksi serta tanggung jawab dari si coachee. Begitu ya Bapak? Siap. Baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan 3 pertanyaan kepada Bapak. Boleh. Sebelum melakukan proses coaching. Bisa ya? Bisa Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama, apa kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan dalam proses ini? Baik Ibu, dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bapak. Nah ada 2 tadi Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari 2 kompetensi yang Bapak paparkan ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan terhadap coaching Bapak? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif. Ini karena dengan mendengarkan aktif saya dapat menggali potensi yang ada pada si coachee, sehingga si coachee mampu menemukan solusi-solusi alternatif yang ada pada permasalahan tersebut. Betul sekali Bapak, saya setuju bahwa mendengarkan aktif itu memang sangat perlu dalam proses coaching, sehingga kita nantinya dapat menggali potensi yang ada pada coaching. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, perihal tingkat keberhasilan, indikator ketercapaian seperti apa yang Bapak gunakan untuk melihat tingkat keberhasilan proses coaching ini? Baik Ibu, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah saya akan melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide yang ada pada coachee untuk menyelesaikan permasalahan yang dia sedang alami. Nah, luar biasa sekali Pak Teguh, sepertinya sudah sangat terencana dengan baik ya. Saya tangkap tadi Bapak akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian menggali ide-ide coachee. Baik Bapak, bagaimana? Sudah siapkah untuk melakukan Sudah ini? siap Ibu. Nah, semoga sesuai harapan kita semua, apa yang diharapkan oleh coachee ini bisa tercapai. Insya Allah. Baik, saya persilakan Bapak untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Rencana aksi serta tanggung jawab dari si coachee. Begitu ya Bapak? Siap. Baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan 3 pertanyaan kepada Bapak. Boleh. Sebelum melakukan proses coaching. Bisa ya? Bisa Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama,
apa kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan dalam proses ini? Baik Ibu, dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bapak. Nah, ada dua tadi Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang Bapak paparkan ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan terhadap coaching Bapak? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif. Ini karena dengan mendengarkan aktif saya dapat menggali potensi yang ada pada si coaching, sehingga si coaching mampu menemukan solusi-solusi alternatif yang ada pada permasalahan tersebut. Betul sekali Bapak, saya setuju bahwa mendengarkan aktif itu memang sangat perlu dalam proses coaching, sehingga kita nantinya dapat menggali potensi yang ada pada coaching. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, perihal tingkat keberhasilan, indikator ketercapaian seperti apa yang Bapak gunakan untuk melihat tingkat keberhasilan proses coaching ini? Baik Ibu, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah saya akan melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide yang ada pada coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dia sedang alami. Nah, luar biasa sekali Pak Teguh, sepertinya sudah sangat terencana dengan baik ya. Saya tangkap tadi Bapak akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian menggali ide-ide coaching. Baik Bapak, bagaimana? Sudah siapkah untuk melakukan Sudah ini? siap Ibu. Nah, semoga sesuai harapan kita semua, apa yang diharapkan oleh coaching ini bisa tercapai. Insya Allah. Baik, saya persilakan Bapak untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Ibu Mira, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Teguh, alhamdulillah sehat. Pak Teguh bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi saya lihat dari wajah Ibu Mira hari ini seperti kurang bersemangat, seperti ada masalah begitu. Iya nih Mira? Pak, banyak kali masalah nih yang saya hadapi nih Pak. Kira-kira bisa diceritakan apa masalah yang sedang Ibu Mira alami? Baik Pak Teguh, jadi saya kali ini datang ke Bapak nih mau bercerita nih Pak tentang permasalahan sekolah saya di mana guru-guru masih tidak bisa menggunakan aplikasi PMM dengan benar Pak. Jadi Ibu Mira ingin berbicara tentang guru-guru yang banyak di sekolahnya belum bisa mengoperasikan atau memanfaatkan fitur daripada PMM di Ibu Mira ya? Iya Pak Teguh. Baik. Kira-kira apa harapan dari Ibu Mira dari percakapan kita hari ini, atau apa yang diinginkan hasil dari percakapan kita pada hari ini Ibu Mira? Saya berharap Pak Teguh dengan adanya percakapan dengan Bapak, saya berharap ke depan guru-guru saya ini bisa menggunakan PMM dengan benar Pak. Tidak hanya menurut sama operator sekolah, tapi bisa menggunakan sendiri di sekolah Pak. Oh iya. Bagus sekali Bu Mira ya. Baik Bu Mira, Bu Mira. Jadi menurut pengamatan Ibu Mira, apa yang menyebabkan guru-guru itu tidak bisa memanfaatkan fitur daripada PMM tersebut? Oke Pak Teguh, mungkin kalau saya lihat selama ini Pak ya, dengan kondisi sekolah saya ini yang berada di posisi di ujung ya atau di pelosok, maka guru-guru sudah terbiasa menyuruh sama operator sehingga mereka tidak mau mulai melakukan sendiri. Padahal sebenarnya aplikasi PM ini kan sudah lama Pak ya, berada di Nagan Raya tepatnya. Tetapi guru-guru saya lebih memberikan tanggung jawabnya kepada operator sehingga mereka tidak lagi sibuk dengan aplikasi tersebut. Iya. Berarti mereka itu tidak mau mencoba hal-hal yang baru gitu Bu ya? Iya betul Sehingga Pak. mereka nyaman dengan zona nyamannya, jadi Iya. mau mencoba untuk hal baru. Iya Kan, Pak bisa betul. begitu ya. Baik Bu Mira. Dari kondisi yang sekarang Ibu lihat Bu Mira, dari skala 1 sampai dengan 5, kira-kira itu sekarang itu berada di posisi mana itu level daripada guru-guru sekolah itu? Wah, kalau bicara masalah level nih Pak Teguh, mungkin saya bisa menilai kondisi sekolah saya, lebih tepatnya kepada guru-guru saya, itu bisa kita nilai dengan level 4 Pak Teguh. Berarti masih berada di level 4 ya? Nah, ya jauh sekali masih ya di Iya, level 4 ya Bu Mira. Baik, kira-kira menurut pengamatan Bu Mira, langkah apa atau solusi apa
untuk mengatasi permasalahan agar guru-guru di sekolah itu mau dia itu memanfaatkan fitur daripada PMM itu. Oke Pak Tengku, sebenarnya ini dilema ya bagi saya sendiri terhadapkan kondisi sekolah saya yang guru-gurunya masih berada di zona aman ya. Kalau saya tadi sudah menyampaikan ke Bapak bahwa levelnya adalah berada di tingkat 4, mungkin solusi saya ke depan nih Pak untuk mengatasi masalah tersebut, kayaknya saya harus mengundang narasumber Pak untuk memberikan sosialisasi kepada guru-guru saya bagaimana penggunaan PMM yang benar. Karena menurut yang saya pahami, penggunaan aplikasi PMM itu sangat mudah, tetapi ketika guru-guru saya tidak pernah mencobanya, jadi merasa itu sangat susah Pak. Oh iya, bagus sekali. Berarti Ibu Mira akan melakukan semacam metode, yaitu memberikan semacam sosialisasi dengan mendatangkan narasumber ke sekolah, sehingga mungkin akan memotivasi guru-gurunya Ibu Mira itu ya. Iya, Itu ya Pak. maksudnya ya. Iya. Yang luar biasa Mira. Selain metode baik Mira, selain metode itu mungkin ada metode lain? Metode lain Pak, mungkin mulai dari sekarang saya tidak akan mengizinkan mereka untuk menyerahkan tugas mereka kepada operator Pak, dengan langsung mempraktekannya di ruang sekolah atau di ruang kantor dari langkah-langkah yang kecil, mulai dari membuka PMM, melihat RPP orang. Itu metode yang akan saya terapkan di awal-awal ini Pak. Iya, luar biasa. Baik Bu Mira, menurut Bu Mira, baik Bu, menurut Ibu, skala 1 sampai dengan 10 untuk mencapai kondisi ideal ada di angka berapa yang Ibu tetapkan? Kayaknya ide yang saya harapkan dari tingkatan level 7 sudah sangat bagus Pak, kalau di posisi sekolah saya yang pelosok Pak ya. Baik, jadi kondisi ideal yang diinginkan itu berarti berada di skala 7 gitu Ibu Mira Iya, ya? Pak. Baik. Baik Mira, setelah pertemuan kita hari ini, apa rencana Ibu untuk menangani masalah ini? Nah, cara yang pertama, ya seperti saya bilang tadi ya, saya akan mengundang narasumber. Sebelum mengundang narasumber, saya akan membuat sebuah kelompok atau kegiatan yang saya terapkan selama seminggu sekali di ruang kantor untuk belajar menggunakan PMM di sekolah, sehingga guru-guru bisa lebih terbiasa ya sebelum datangnya narasumber di penggunaan narasumber itu ya? Iya betul Pak. Ke sekolah begitu agar guru terbiasa gitu maksudnya. Iya, Pak. Iya, bagus sekali. Ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengatasi masalah seperti ini Bu Mira? Kalau kita bicara masalah waktu Pak, mungkin selama 1 semester ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Apalagi ini sekarang ada semester pertengahan Pak ya. Jadi harus kita mundur terus nih, harus kita mulai dari minggu depan nih supaya Gak cepat gitu ya? Iya betul, seperti itu Pak. Bagus sekali Bu Mira. Baik sekali Bu Mira. Komitmen seperti apa yang Ibu lakukan untuk memastikan apa yang Ibu tawarkan kepada guru-guru itu bisa berjalan dengan baik? Oke, komitmen yang saya harapkan, yang pertama saya berharap guru-guru termotivasi untuk menggunakan aplikasi PMN sendiri tanpa bantuan dari operator, dengan mengiming-imingkan bahwa ini cara salah satu supaya uang kita tidak banyak habis Pak ya. Kadang mengingat ya, kalau kita suruh operator kan keluar duit ya Pak. Betul, Tapi dengan kita suruh sama guru-guru sendiri, maka uangnya sudah berkurang keluarnya, seperti itu Pak. Berarti ada agar itu mereka lebih termotivasi gitu ya? Iya, Ya, betul, bagus Pak. sekali itu termotivasi. Jadi bukan lagi dengan dorongan dari luar gitu. Iya betul. Ya, bagus sekali Bu Mira. Ada tidak dukungan ataupun partisipasi yang dibutuhkan selain daripada narasumber tadi yang didatangkan sekolah untuk memastikan itu tetap berjalan? Ada nggak dukungan yang perlu Bu Mira yang dibutuhkan? Ada nih Pak, kan sekarang kan posisi sekolah saya kan sudah dibagi Chromebook Pak ya. Jadi Chromebook itu akan saya bagikan ke guru-guru, sehingga setiap hari ketika jam istirahat guru-guru akan membuka Chromebook itu untuk membuka PMM Pak. Iya, bagus sekali itu. Berarti ada semacam kerjasama gitu ya? Iya betul. Luar biasa Mira. Baik Mira, semua solusi sudah Ibu sampaikan dan kiranya Ibu bisa melakukan dengan baik sebagaimana perasaan baik Bu Mira, semua solusi sudah Ibu Mira sampaikan tadi terkait dengan bagaimana menangani persoalan terkait dengan guru-guru yang tidak mau
agrek ya menggunakan aplikasi, memanfaatkan fitur-fitur di PMM tadi yang sudah disampaikan bagaimana solusinya. Harapan saya apa yang Ibu Mira sampaikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya bagaimana perasaan Ibu Mira sekarang setelah berbicara dengan saya? Tadi sebelum berbicara bagaimana perasaannya, sekarang bagaimana perasaannya terkait dengan persoalan ini? Iya Pak, tadi sebelum saya datang sini saya tuh dilema Pak ya dengan kondisi sekolah saya yang selalu berada di zona aman. Tapi ketika saya sudah bercerita kepada Bapak, yang tadi kata Bapak kok wajahnya nampak murung atau lagi banyak masalah, sekarang saya merasa lebih bahagia Pak ya, karena saya sudah mendapatkan ide bagaimana mengatasi keadaan guru-guru saya malas untuk menggunakan aplikasi PMM Pak. Alhamdulillah. Saya juga sangat senang Bu Mira hari ini bisa berbagi pengalaman dengan Bu Mira. Ini memang hari yang sangat berbahagia bagi saya ya. Mungkin hari ini hari pertama saya bisa ya berbagi pengalaman dengan Bu Mira ya. Semoga kita nanti bisa berbagi lagi. Baik Bu Mira, saya juga senang hari ini bisa berbagi pengalaman dengan Ibu Mira. Dan ini juga merupakan pengalaman pertama saya ya, bisa membantu Bu Mira. Harapan saya kita tidak berakhir di sini. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan tadi, harapan saya kita bisa berjumpa lagi, kembali bercerita ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalamannya. Saya ingin sekali mendengar bagaimana tingkat keberhasilannya Ibu Mira. Oke Pak Teguh, terima kasih juga waktunya ya yang sudah mendengarkan permasalahan saya di sekolah Pak. Nanti saya akan bertemu kembali dengan Bapak setelah saya melakukan pengamatan Pak. Selamat Bu Mira, semoga sukses ya. Oke Pak, sama-sama. Baik Pak Teguh, sudah melakukan proses coaching tadi ya. Iya, betul sekali Ibu. Saya juga sudah mengamati proses pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan bersama Coach Bu Mira. Baik Bapak, sebelum saya utarakan apa yang menjadi hasil pengamatan saya kepada Bapak, saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan. Bisa Pak ya? Boleh. Baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan? Apa yang sudah Bapak lakukan tadi dalam proses coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip daripada coaching, yaitu berbasis kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bapak, seperti yang Bapak jelaskan, Bapak sudah menerapkan proses coaching sesuai alur kereta. Dari hasil pengamatan saya juga luar biasa proses coaching yang Bapak laksanakan dengan Bu Mira. Saya melihat, saya amati, Bapak memang sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta yang runtun, di mana itu terlihat ketika Bapak menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Mira, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga melihat tadi Bapak juga sudah melaksanakan prinsip coach dalam proses coaching. Tadi saya melihat Bapak sudah menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan coaching. Saya juga melihat Bapak mendengarkan secara penuh dan menggali potensi dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu sudah sangat luar biasa Bapak. Untuk selanjutnya, apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching lainnya? Oke. Baik Ibu, jadi dari proses coaching tadi, jadi ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh. Jadi saya merasa perlu mengembangkan kehadiran penuh, karena saya melihat tadi dari si coach itu ada semacam sedikit ada unek-unek. Jadi mungkin si coach itu pas datang ke itu saya langsung mengajukan pertanyaan kepada dia. Seharusnya saya mungkin terlebih dahulu memberikan kesempatan dia dulu, tenang dulu, tarik nafas, ya, memejamkan mata. Mungkin itu perlu saya terapkan lagi ke depan sehingga si coach lebih konsentrasi, lebih lagi bisa mampu lagi menggali dengan lebih maksimal lagi potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bapak, benar sekali Pak ya. Kehadiran penuh memang sangat kita perlukan dalam proses coaching. Nah Bapak, untuk
hari ini saya rasa cukup sekian proses supervisi akademik kita. Semoga untuk kedepannya Bapak mampu melakukan dengan lebih baik lagi proses coaching kepada coach-coach lainnya. Baik Bapak, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mengobserver saya dari masukan ibu-ibu. Tentunya Ibu juga sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan saya lebih mampu menggali lagi potensi yang ada pada diri saya, sehingga saya saat menjadi seorang coach lebih dengan cepat, lebih mudah untuk menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Terima kasih Ibu, ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Baik, terima kasih kembali Bapak untuk waktunya. Saya akhiri, Assalamualaikum Pak Tekun. Waalaikumsalam.